Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanzil Dirigian Tommy dengan NPM 2452011107 akan menjelaskan jenis-jenis perjanjian hukum perikatan. Berikut beberapa kategori berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Antara lain, 1. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak yang artinya membebani satu pihak untuk melaksanakan kewajiban. Lalu ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik membebani kedua pihak untuk saling melaksanakan kewajiban, seperti jual beli. Yang selanjutnya lagi, ada perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma ini memberikan keuntungan hanya kepada satu pihak tanpa imbalan. Lalu ada perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban ini mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu. Lalu ada perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual mengikat saat ada kesepakatan. Lalu ada perjanjian real. Perjanjian real ini yang bisa diartikan membutuhkan penyerahan benda sebagai kelengkapannya. Lalu ada perjanjian formil. Perjanjian formil harus memenuhi syarat formal tertentu. Lalu ada perjanjian bernama. Perjanjian bernama diatur khusus dalam undang-undang seperti jual beli dan sewa. Lalu ada perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama tidak diatur secara umum. Lalu ada perjanjian campuran. Perjanjian campuran mengandung unsur dari keduanya, yang unsur dari perjanjian bernama dan unsur perjanjian tidak bernama. Lalu selanjutnya ada perjanjian kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan ini bisa diartikan mengalihkan hak atas benda. Lalu perjanjian obligator menimbulkan kewajiban bagi pihak untuk melakukan sesuatu. Oke, lalu bisa dibaca ini ada sumber hukum perikatan yang terdiri dari perjanjian itu sendiri, undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum adat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum nasional yang mengikat. Dasar hukumnya antara lain pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang, serta pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, perikatan dapat berasal dari keputusan pengadilan serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Halo, perkenalkan saya Stephen Excel dengan NPM 2452011119. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang tertentu, dan sebab yang halal. Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kesepakatan para pihak. Para pihak harus memiliki kehendak yang bebas dan sukarela untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tanpa adanya unsur paksaan, kehilapan, atau penipuan. Kecakapan para pihak. Semua orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, anak di bawah umur. Untuk orang yang tidak waras dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, objek perjanjian tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan terperinci. Hal ini dapat berupa barang, fisik, maupun jasa yang jenisnya dapat ditentukan. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, objeknya harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, harga, dan kondisi barang. Sebab yang halal. Sebab atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum seperti perdagangan narkoba dinyatakan tidak sah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Suparno dengan NPM 24520111175. Di sini saya akan menjelaskan akibat hukum perjanjian yang sah. Perjanjian sah menurut pasal 1320 dan 1338 KUHP Perdata memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, setelah perjanjian disepakati secara sah, masing-masing pihak wajib melaksanakan perjanjian sesuai isi perjanjian dan tidak dapat membatalkannya secara bersepihak. Perjanjian juga harus dilakukan secara itikat baik, yaitu kejujuran dan sikap kooperatif selama pelaksanaannya. Pihak-pihak yang terikat adalah para pendatangan perjanjian, serta ahli waris atau penerus hukumnya, selama isi perikatan tidak bersifat pribadi dalam konteks perusahaan, yang bertanggung jawab dalam pengurus yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan. Jika seluruh perjanjian dalam perjanjian dilaksanakan, maka perikatan dianggap selesai atau dihapus. Tidak timbul sengketa, hak para pihak terpenuhi, dan hubungan hukum tetap berjalan baik. Namun jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka timbul wan prestasi. Akibat dari wan prestasi dapat meliputi yang pertama ganti rugi, yang kedua pemenuhan perjanjian secara paksa, yang ketiga pembatalan perjanjian, yang keempat denda atau penalti, yang kelima peralihan resiko. Dengan demikian, perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ketika dipenuhi, ia memberikan kepastian hukum. Ketika dilanggar, ia memberikan dasar bagi penegak hak melalui mekanisme hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Faransa dengan NPM 24520110098. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu materi penting dalam hukum perdata, yaitu berakhirnya perjanjian dalam hukum perikatan. Materi ini penting banget, karena hampir semua hubungan hukum seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa didasarkan pada perjanjian. Tapi setiap perjanjian pasti punya akhir. Nah, disinilah kita tahu kapan dan bagaimana perjanjian ini bisa dinyatakan berakhir menurut hukum. Jadi pengertian hukum perikatan itu dimulai dari dasarnya dulu. Jadi menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Yaitu artinya hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua atau pihak atau lebih, di mana satu pihak itu berkewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, ketika A meminjam uang dari B sebesar 5 juta rupiah, maka A memiliki kewajiban untuk membayar utangnya, dan B memiliki hak untuk menerima pembayaran itu. Hubungan hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan perikatan. Jadi pengertian berakhirnya perjanjian itu apa sih yang dimaksud dengan berakhirnya perjanjian? Secara sederhana, perjanjian berakhir ketika isi atau tujuan dari perikatan sudah terpenuhi, atau karena ada sebab hukum tertentu yang menghapus perikatan itu. Dasarnya pada pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur secara rinci bagaimana perikatan bisa berakhir. Artinya, ketika perikatan berakhir, maka hubungan hukum antara kreditur dan debitur juga dianggap selesai. Tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi, dan tidak ada lagi hak yang ditagih kecuali kalau ada wan prestasi sebelumnya. Sebab dan berakhirnya perikatan dan perjanjian. Menurut pasal 1381 KUH Perdata, ada sebuah sebab utama yang membuat perikatan atau perjanjian berakhir. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh supaya jelas. 1. Seperti pembayaran atau pemenuhan prestasi. Ini yang paling umum. Perjanjian dianggap selesai kalau debitur sudah memenuhi kewajibannya sebagai kreditur. Sebagai contoh, A melunasi utangnya kepada si B sesuai dengan perjanjian pinjaman. Secara hukum, perikatan selesai karena kewajiban yang sudah dipenuhi. 2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh panitipan atau disebut konsinyasi. Kalau kreditur menolak menerima pembayaran tanpa alasan yang sah, debitur boleh menitipkan uang atau barang itu ke pengadilan. Setelah itu perikatan dianggap berakhir. Misalnya B menolak menerima uang dari A, lalu A menitipkan uangnya ke pengadilan, maka secara hukum A sudah dianggap memenuhi kewajibannya. 3. Pembaruan utang atau disebut dengan novasi. Novasi berarti mengganti perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Bisa karena objeknya diganti, syaratnya diubah, atau pihaknya yang berganti.
Sebagai contohnya, ketika A utang kepada si B sebesar 10 juta diubah menjadi perjanjian baru sebesar 12 juta dengan bunga berbeda. Perjanjian lama otomatis hapus. 3. Perjumpaan utang atau kompensasi. Kalau dua pihak saling berutang satu sama lain, maka utang mereka saling menghapus sampai jumlah yang sama. Misalnya A berutang 5 juta ke B dan B juga berutang 5 juta ke A dan hasilnya dua-duanya lunas. 5. Pencemaran utang dan konfisi. Ini terjadi kalau kedudukan kreditur dan debitur menyatu dalam satu orang. Misalnya A sebagai debitur mewarisi kedudukan B sebagai kreditur. Maka otomatis utangnya hapus karena tidak mungkin seseorang berutang kepada dirinya sendiri. 5. Pembebasan utang. Kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih utang. Contoh, B berkata kepada A, "Kamu tidak perlu membayar utangmu, saya ikhlaskan." Tindakan ini membuat perikatan antara mereka berakhir. 7. Musnahnya barang-barang yang terutang. Kalau objek perikatan musnah karena kesalahan debitur, maka perikatannya berakhir. Misalnya, A berjanji menyerahkan kuda tertentu kepada B, tapi sebelumnya diserahkan kuda itu mati karena bencana alam. Karena bukan kesalahan H, maka perikatannya berakhir. 8. Pembantalan perjanjian. Terjadi kalau perjanjian tidak memenuhi syarat sah menurut pasal 31320 KUH Perdata. Misalnya karena ada paksaan, penipuan, atau pihak yang tidak cakap hukum. Contoh, perjanjian jual beli dibuat karena penipuan, maka perjanjian bisa dibatalkan. 9. Syarat batal terpenuhi. Jika suatu perjanjian dibuat dengan syarat batal dan syarat itu benar-benar terjadi, maka perjanjian otomatis berakhir. Contohnya, perjanjian sewa ini berlaku selama rumah itu tidak dijual. Ketika rumah itu dijual, maka perjanjiannya otomatis berakhir. 10. Lewat waktu atau daluwarsa. Hak menuntut bisa hilang karena tidak digunakan dalam waktu tertentu. Misalnya seseorang yang punya piutang tapi tidak menagih selama 30 tahun. Maka haknya untuk menuntut dianggap gugur karena daluwarsa. Akibat hukum berakhirnya perikatan. Kalau perikatan sudah berakhir, maka semua hak dan kewajiban para pihak juga hapus. Kedua belah pihak tidak lagi saling menuntut, kecuali untuk pelanggaran yang terjadi sebelum perikatannya berakhir. Namun jika perjanjian berakhir karena wan prestasi atau pelanggaran, pihak yang dirugikan tetap dapat menuntut ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kesimpulan penutup, jadi secara teoritis, perjanjian dalam hukum perikatan akan berakhir jika isi perikatannya telah dilaksanakan, atau karena sebab hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Dengan berakhirnya perikatan, hukum antara debitur dan kreditur juga ikut selesai, sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum yang mengikat. Pemahaman ini penting agar setiap pihak tahu kapan hak dan kewajibannya berakhir, sehingga tidak timbul sengketa di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan. Semoga ini dapat membantu kalian semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa enggak. Terima kasih.